Anggota tim Jatan Ras Polda Jatim yang menangkap dua orang oknum aktivis pegiat anti korupsi yang diduga memeras Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai senilai 50 juta rupiah. Bagaimana kronologi lengkapnya? Kita sudah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Luhur, silakan laporan selengkapnya dari Anda terkait berita ini, rekan. Oke, baik Justina. Jadi anggota tim Jatanas Polda Jawa Timur menangkap dua orang oknum aktivis mahasiswa pegiat anti korupsi yang diduga memeras Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung PAY senilai 50 juta rupiah. Kedua tersangka itu berinisial SH 25 tahun warga Bangkalan Jawa Timur, kemudian tersangka MSS 26 tahun warga Pontianak. Mereka ternyata berstatus sebagai mahasiswa sebuah kampus negeri di Provinsi Jawa Timur. Modusnya adalah para tersangka mengancam akan berulang kali berdemonstrasi mengepung gedung kantor Dispendik Jawa Timur hingga menyebar isu hoax yang dituduhkan pada sosok pribadi sang kepala dinas, seperti isu korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur yang diduga disebut-sebut mengalir ke Dispendik Jawa Timur, beserta isu hoax perselingkuhan yang menyerang harga dan martabat korban. Bahkan khusus untuk isu hoax yang cenderung menyerang pribadi dari sang kepala dinas diketahui ternyata memang juga diedarkan oleh kedua tersangka melalui akun medsos dari pribadi tersangka melalui TikTok dan Instagram atas nama para tersangka, kemudian akun ormas yang bernama Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi Jawa Timur atau disingkat FGR yang dikelola oleh para tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, bahasanya kedua tersangka itu mengatasnamakan diri sebagai anggota ormas bernama Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi atau FGR. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Juli kemarin mereka memberikan surat pemberitahuan kegiatan demonstrasi di kantor Dispendik Jawa Timur, dan demonstrasi tersebut ternyata direncanakan bakal berlangsung pada hari Senin tanggal 21 Juli, dan tuntutan dalam demonstrasi yang disampaikan ormas tersebut nantinya berkaitan dengan isu korupsi dan skandal perselingkuhan. Dan ternyata sebelum hari pelaksanaan demonstrasi tersebut dimulai, terdapat dua orang perwakilan dari pihak korban diutus menemui kedua tersangka untuk membicarakan perihal rencana pembatalan aksi demonstrasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Juli kemarin. Kedua perwakilan dari pihak korban itu berinisial saksi L dan saksi FK. Mereka itu menemui kedua tersangka yang merupakan pimpinan dari ormas tersebut di sebuah kafe di kawasan Jalan Ngagel Jaya Selatan yang ada di kota Surabaya. Selama pertemuan tersebut ternyata para tersangka ini meminta sejumlah uang yang jumlahnya disepakati sekitar 50 juta rupiah. Tujuannya adalah untuk membatalkan rencana aksi demonstrasi tersebut, termasuk bakal menghapus konten berisi tuduhan perselingkuhan sang kepala dinas dari akun medsos yang dikelola oleh para tersangka itu. Dan namun ternyata utusan dari korban itu cuma bisa memenuhi kurang dari separuh jumlah uang sesuai dengan disepakati oleh tersangka. Dan pada momen pertemuan tersebut ternyata pihak kubu korban hanya bisa memberikan uang sekitar 20 juta 50 ribu rupiah. Nanti begitu kedua tersangka tetap menerima uang tersebut meskipun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan tak lama kemudian sekitar pukul 23.00 masih di hari yang sama, tatkala kedua tersangka keluar dari kafe dan berjalan menuju parkiran untuk mengambil mereka, beberapa orang anggota tim Jatantras Polda Jawa Timur berhasil menangkap kedua tersangka atas dugaan melakukan pemerasan dan menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik korban, dan menyita berbagai macam alat bukti atas tindakan pidana tersebut. Dan jika kemarin Kabid Humas Polda Jatim juga menyebutkan bahwasanya kedua tersangka disebut-sebut melanggar pasal 368 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dan atau pasal 369 KUHP, dan atau pasal 318 KUHP, dan atau pasal 311 KUHP. Dan tabla akhirnya rencana kedua tersangka yang bermaksud menggelar demonstrasi di tanggal 21 hari Senin itu, sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya, malah berubah menjadi hari di mana para tersangka itu resmi berstatus sebagai tersangka dan mendekam di tahanan penjara atau rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Mapolda Jawa Timur. Dan ancaman hukuman atas tindak pidana tersebut, para tersangka berpotensi untuk dikenakan pidana maksimal penjara 9 tahun, dan para tersangka resmi ditahan pada tanggal 21 Juli kemarin. Kemudian mengenai keabsahan dan legalitas dari ormas yang dilakukan oleh para tersangka, ternyata Kabid Humas Polda Jawa Timur mengungkapkan ternyata ormas tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai ormas sesuai dengan perundang-undangan atau tidak terdaftar sama sekali dalam catatan legalitas milik Badan Kesatuan dan Pembatasan Politik yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bahkan ternyata ketika diselidiki, ormas tersebut hanya berisi dua orang tersangka itu saja, tidak ada struktur yang bersifat begitu jelimet atau struktural melibatkan banyak orang, tidak ada, hanya dua orang itu memang diduga dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh
para tersangka untuk melakukan aksi bukan pemerasan. Kemudian kemarin Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Pol Widiatmoko menjelaskan bahwasanya pihaknya telah memiliki alat bukti yang kuat sehingga dapat melakukan penangkapan dan menjebloskan 2 orang tersangka itu dalam penjara. Dan 2 tersangka juga diketahui juga memang terbukti mengedarkan informasi bersifat subjektif, belum terbukti kebenarannya, bahkan cenderung menyerang harkat dan martabat dari seseorang atau dalam konteks kasus ini adalah sang kepala dinas melalui isu hoax, korupsi dan perselingkuhan. Bahkan kedua tersangka mengedarkan isu tersebut juga melalui kemasan konten informasi video melalui media sosial, diedarkan melalui media sosial di akun pribadi para tersangka, kemudian akun official dari Ormas FGR yang dibuat oleh para tersangka juga. Dan saat ditanya apakah para tersangka ini pernah melakukan aksi serupa terhadap pejabat publik di lingkungan Pemprov Jawa Timur, ternyata Widiatmoko masih belum mendapati adanya temuan fakta tersebut, namun pihak penyidik masih akan melakukan pengembangan untuk menyelidiki dugaan tersebut. Kemudian kemarin ketika jalannya konferensi pers di ruang konferensi pers Gedung Bidang Humas Polda Jawa Timur, ternyata tampak pada lensa kamera Tribun Jatim gestur aneh diperlihatkan dari tersangka MSS, ya berinisial MSS ya. Dia adalah satu di antara 2 tersangka dalam kasus tersebut. Dan ia selama konfres itu selalu mengangguk-anggukan kepala saat awak media mengajukan pertanyaan kepada para pejabat kepolisian dalam konferensi pers tersebut mengenai dugaan penjebakan yang dilakukan oleh polisi saat melakukan penangkapan tersangka. Dan Tribun Jatim berusaha untuk mengonfirmasi terhadap para tersangka saat para tersangka itu akan digelandang keluar dari ruang konferensi pers, dan ternyata didapati kesaksian dari tersangka MSS yang menyebutkan bahwasanya pihaknya merasa dijebak dan dirinya mengaku hanya menerima uang 50.000 rupiah sebagai uang yang diberikan dari pihak korban dalam pertemuan tersebut. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih informasi yang rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi dari jurnalis kami, berikut keterangan pihak terkait selengkapnya. Tersangka mengirimkan surat pemberitahuan kegiatan demonstrasi atau unjuk rasa ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berisikan akan melaksanakan aksi demo pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 dengan tuntutan untuk menetapkan Haji Aris Agung Piawai SSTP MM. Tapi yang pasti yang sudah kita dapatkan saat ini fakta hukumnya adalah 1. Ya. Kemudian ya, kita berdasarkan ini adalah memang mereka sudah melakukan perbuatan untuk meminta. Ada bukti yang sudah ditemukan, ya, nanti akan bisa disampaikan, ya, bisa diperlihatkan. Oke, Mas, apakah sampai merasa dijebak, Mas? Ya. Itu benar, Mas? Iya, Mas. Iya, Mas, benar. Berapa uangnya, Mas? 50 juta ya? Tidak, Pak, 20, Pak. 20 berapa, Mas? 25.000. 20 juta 50.000. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.